Apa sebabnya? Banyak riwayat dari Anas bin Malik. Kalau bicara tentang pribadi baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena Anas bin Malik ini adalah salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan baginda Rasulullah. 10 tahun sehari-hari hidupnya bersama Rasulullah. Makanya maklum para sahabat atau tabi'in lebih dari 200 orang atau sekitar 200 orang mengambil riwayat dari Anas bin Malik. Ini termasuk 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Gambarannya begini. Anas bin Malik ini anaknya Malik, namanya Anas. Anas bin Malik bin Nadar, orang Bani Najjar, daerah Madinah juga, suku Khazraj. Sejak muda usia 10 tahun itu sudah ikut bersama baginda Rasulullah. Ibundanya namanya Ummu Sulaim. Pernah ingat ada seorang perempuan hebat, Ummu Sulaim? Dalam majelis ini pernah saya sampaikan riwayat tentang Ummu Sulaim. Atau nama panggilannya Rumaisyah. Rumaisyah. Atau dengan dialek yang berbeda, Gumaisyah. Rumaisyah, Ummu Sulaim. Ini perempuan Madinah yang termasuk masuk Islam pertama di kalangan orang Madinah. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, sekitar tahun 622 Masehi, Ummu Sulaim itu menghadiahkan putranya Anas untuk menjadi pembantu khadim, ngabdi melayani baginda Rasulullah. Anas ini orang yang lucu, anak kecil 10 tahun dengan rambut poni begitu, kemudian dia punya jambul. Makanya Nabi mengatakan, hei orang yang punya 2 telinga, maksudnya karena telinganya ini terus ada jambulnya di rambut. Itu Anas. 10 tahun diberikan oleh Ummu Sulaim untuk Rasulullah. Kemudian Rasulullah dengan senang hati menerimanya, bahkan diangkat menjadi anak beliau. Ceritanya begitu. 10 tahun selama Rasulullah di Madinah, maka 10 tahun itu juga Anas bin Malik mendampingi Rasulullah, melayani khadim tiap hari. Bergaul, tahu persis bagaimana kehidupan Rasulullah dan fisik Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah sayang banget sama Anas bin Malik ini. Sayang banget. Kadang memanggil dengan sebutan ya Unais. Anas dipanggil ya Unais. Atau ya Bunaya, wahai anakku. Dan Rasulullah ini Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bahkan pernah mendoakan pada Anas, Allah marzukhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berikan rezeki, berikan anak yang banyak, dan kemudian berkahi hidupnya Anas. Dan Anas menceritakan itu terbukti doa Rasulullah. Hasil hikmat itu Rasulullah mendoakan itu Anas bin Malik itu usianya sampai 103 tahun. Meninggal di Basrah, daerah Irak. Anaknya, cucunya hampir 100 orang. Hartanya melimpah, kebunnya banyak sekali. Dan tidak pernah absen, perang juga perang, tapi ya nggak sahid-sahid. Meninggalnya di Basrah. Ini Masya Allah. Nah inilah anaknya Ummu Sulaim, namanya Anas bin Malik. Meriwayatkan hadis lebih dari 2000 hadis. Baik datang dari Rasulullah sendiri atau kemudian dia belajar pada sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar dan yang lain. Dan dari Anas ini sekitar 200 orang yang mengambil riwayat ilmu dari Anas bin Malik ini. Ini yang luar biasa Anas. Makanya kemudian kenapa saya sampaikan sosok Anas bin Malik ini adalah orang yang sangat dekat dengan baginda Rasulullah. Ya karena hidupnya bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat usianya 20 tahun. Karena sejak ikut Rasulullah usianya 10 tahun. Begitu kemudian Rasulullah wafat, Anas bin Malik posisinya usianya 20 tahun. Orang puluh tahun orang Arab itu ya isbrewos, gak karu-karuan, maksudnya gede, besar sekali. Ini Anas bin Malik. Dan dari Anas bin Malik inilah banyak cerita tentang pribadi Rasulullah, termasuk bagaimana cara salat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberikan komentar, sahabat yang paling mirip perilaku salatnya, cara salatnya, seperti halnya salatnya Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah Anas bin Malik. Dan dalam riwayat itu disebutkan Anas bin Malik itu kalau sholat juga lama sampai kakinya itu pecah-pecah.
sampai kakinya itu pecah-pecah karena berdiri lama gitu. Ini seorang Anas bin Malik. Ini Masya Allah. Jadi ketika mau wafat, dan wafatnya hari Jumat seperti ini, dia minta pada keluarganya untuk mentalkin La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah, terus mengucapkan itu sampai kemudian wafat. Itu di hari Jumat seperti ini. Usia 103 tahun, sekitar tahun 93 Hijriah. Umurnya panjang, anak cucunya hampir 100 orang, dan berkah turunan dari seorang ibu yang hebat, dan sekalipun bapaknya kafir loh ya. Makanya sering saya sampaikan, tidak usah taksiyah, meremehkan orang karena hanya melihat bapakmu sopo. Sahabat-sahabat mulia ini bapaknya juga kafir. Anas bin Malik ini bapaknya kafir, mati dalam keadaan kafir juga. Tapi Anas bin Malik ini adalah orang yang termasuk dijamin masuk surga, orang yang dirindukan surga, yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini sosok tentang Anas bin Malik.